Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi nih. Iya, dan ini sudah di hari yang keempat. Hari keempat dari rencana 5 hari insya dari Allah. rangkaian 5 hari acara Muslim Vibes 2.0. Beri kesan baik. Oh, selalu ada hashtagnya. Iya, karena memang itu seruan lah ibaratnya gitu kan. Seruan untuk sama-sama memberikan kesan yang baik. Masya Allah. Dan kita bicara talk show hari ini, kita akan bicara hal-hal yang baik untuk bisa bikin kita jadi lebih baik. Oke, gitu kan? Ya, dan malam hari ini kita akan membahas tema pintu-pintu rezeki, insya Allah bersama dengan Ustadz Asdi dari Bontang. Ustadz sehat Ustadz? Apa kabar? Alhamdulillah. Beliau baru sore lo datang. Oh iya? Iya, Masya Allah nih, langsung isi. Ayo, senior dong. Kenapa nggak dia aja yang duduk di sini? Terlambat tadi. Saya yang duduk di sini. Iya. Aman yang. Si A itu, aduh, Masya Allah. Ayo dong. Ya ini udah datang Reda Samudra ya. Iya, mau jalan-jalan juga nih katanya. Beliau mau sahlan. Dan beliau juga salah satu yang lagi cari pintu-pintu rezeki. Oh gitu. Kebalik papa. Antum juga. Padahal diajak. Oh iya. Oke, bicara kembali masalah pintu-pintu rezeki yang akan Ustadz bahas hari ini. Ustadz, kan kalau bicara rezeki sendiri kan ada satu statement mungkin dari Al-Quran tentang rezeki yang tidak disangka-sangka itu Ustadz. Itu akan terbahas hari ini insya Allah Ustadz. Baik, insya Allah. Nah, Masya Allah. Okay. Bagi teman-teman yang sudah duduk atau yang masih di sana atau yang sambil makan, ahsannya bisa sambil mencatat karena mengikat ilmu dengan tulisan itu bisa buat kita mempermudah murojaah, mengamalkan. Karena ilmu kalau tidak diamalkan itu percuma. Ya, siap-siap kita akan mulai ngobrol santai sama Ustadz Asdi insya Allah tentang pintu-pintu rezeki. Ustadz, tafadhol maskura. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa man yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خير خلقه وخليله بلغ رسالة وأدى الأمانة وناصح الأمة وجاهد في الله حق الجهاد حتى أتاه اليقين تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika nabil ummi nabi Muhammad wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa sahabatihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Ikhwatal iman, azanillah wa iyyakum, teman-teman sekalian, terutama seluruh pengurus dari Muslim Vibes yang sudah berjuang, sudah berkolaborasi untuk kelancaran acara selama beberapa hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi usaha antum semua. Amin. Dan ini saya didampingi oleh dua sahabat kita. Insyaallah. Dari Bandung ya, Mas? Iya, satunya dari Bandung, Kang. Masya Allah. Kenalan dulu namanya, Mas. Oh, Ustaz, nama ana Femi Abu Muhammad, Ustaz. Panggilannya Abu Muhammad ya? Abu Muhammad saja. Abu Muhammad, Masya Allah. Barakallahu fiik. Jadi Kang Ferry ya? Femi.
Kalau antum dari mana? Ana dari Balikpapan Ustaz. Masya Allah, Iya. putra daerah ya. Iya, Dari- Ana Haryo Ustaz. Sudah nikah ya? Alhamdulillah sudah Ustaz. Alhamdulillah. Istri ada di belakang Ada Ustaz. ya. Jadi kita nggak bicara hal lain ya setelah itu. Oh, Masya Allah. Apakah itu termasuk pintu rezeki? Ya, itu pintu rezeki. Masya Allah. Barakallahu fikum. Teman-teman para pemirsa juga yang menyimak secara online dari acara yang dilaksanakan oleh teman-teman kita di Balikpapan yang bekerja sama dengan Ada Kanas, Ustadz Kanas Kitchen, ada Borneo Flasher, ada Risalah Haromain dan Miss Blue Car Wash. Mereka yang support kita. bahasa Inggris semua ini. Semua bahasa Inggris, Ustadz? Yang bahasa Jawa Ada, Ustadz. Bahasa Sunda, bahasa Sunda. Oh jangan, tadi udah ngobrol di belakang Ustadz bahasa Sunda. Oh iya, Masya Allah. ya. Punten. Punten. Baik, teman-teman sekalian, baik yang menyimak secara offline maupun online tentang pintu-pintu rezeki, maka sebenarnya sudah banyak tulisan di medsos, baik yang berbahasa Arab maupun yang sudah diterjemahkan. Antum mungkin bisa mencari tulisan dari Dr. Fadl Ilahi yang sudah diterjemahkan, diantaranya mungkin adanya di almanhaj.or.id, sepertinya ada ya, atau yang lainnya, wallah, bahwa diantara pintu rezeki, mungkin anak acak saja pembahasannya karena yang pertama soal waktu, dan materi ini mungkin kalau kita bahas sampai tuntas sepertinya nggak cukup, sehingga ada beberapa yang kita bahas, terutama yang terkait dengan kegiatan Muslim Vibes di pekan ini, insya Allah. Yang pertama yaitu sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkulih, la razaqakum kama yarzuqu tayr, taghdu khimasa wa taruhu bitanih." Seandainya kalian itu benar-benar bertawakal pada Allah, niscaya Allah Azza wa Jalla akan memberikan rezeki kepada kalian itu seperti burung yang di pagi hari ketika berangkat perutnya itu masih kosong, tetapi ketika pulang di sore hari perutnya sudah berisi. Ya, kira-kira Mas, bukan Mas, Kang ya? Kang. Kang Ferry. Femi, Ustadz. Femi. Ya. Berubah nih, ada Berubah. Kang Femi. Ya. Masya Allah. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikan ilustrasi orang yang bertawakal itu dengan burung? Kenapa nggak semut, Kang? Oh iya ya, kan binatang Ya. banyak ya. Iya, ada Mungkin banyak. semut ada bahasa yang sudah diterjemahkan. Enggak. Kenapa burung? Mungkin karena burung itu kan dia terbang di atas pohon yang mungkin makanannya tidak di pohon. Terus dia terbang tuh pagi-pagi, Ya, Masya Allah. Mencari. nggak tahu mau kemana, terus pulang bisa memberi makan anak-anak yang sudah menunggu. Dan itu yang Anda tahu sih sepanjang perjalanan gitu ya. hidup ini, binatang itu bertasbih kepada Allah. Masya Gitu, Tad. Allah. Jadi kenapa burung? Ya itu tadi mungkin Ustaz, karena burung itu nggak pernah mikir, yang penting keluar aja jalan. Urusan nanti urusan Allah yang ngasih gitu. Kalau semut nggak tahu, coba semut ceritain Kang Haryo. Iya. Kalau semut, Iya, mungkin karena terbang, gak ada, pokoknya usaha aja lah dulu gitu, dimanapun berada ibaratnya Masya gitu kan. Setelah itu mungkin nanti balik, ya Allah pasti udah
ada rezekinya, penting berusaha dulu. Terbang tuh mencari kemana-kemana gitu kan Kang. Mungkin gitu kali Ustaz ya. Gitu ya. Barakallahu fiikum. Jadi Allah Subhanahu wa taala menciptakan burung yang memiliki sifat-sifat yang harus kita teladani dalam masalah tawakal. Sampai-sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadikan ilustrasi orang bertawakal itu seperti burung. Yang pertama, burung itu tidak pernah khawatir dengan hari esok. Ya, Kang Feni pernah lihat burung ketika sore hari pulang bawa bekal? Enggak. Tiba-tiba bawa tas dia. Ini tulisannya tas warna biru, enggak. Iya. Jadi burung itu nggak punya lumbung. Beda sama semut. Oh ya, semut ada, dia Ya. nyimpan makanan saja. Dia kalau semut punya lumbung. Onta itu punya punuk, Punuk unta. itu cukup. Bahkan onta itu yang disimpan di punuknya itu cukup buat 2 pekan. Masya Allah. Ya, cukup buat 2 pekan cukup. Jadi kalau onta hari ini nyari makan, minum, besok off. Libur. Iya. WFH. Nyantai aja. Karena sudah punya cadangan Iya. 2 pekan. Ya, 2 pekan. itu nyantai. Beda sama burung. Ya. Jadi burung ini ketawakalannya luar biasa. Apa yang didapat hari ini, ya buat hari ini. Ya, sehingga tidak pernah burung itu kemudian sibuk memikirkan esok hari. Atau tidurnya nggak tenang karena galau dengan esok hari. Iya. Jangan-jangan besok makanannya sudah habis. Enggak. Jadi kalau ada yang ketika galau dengan esok hari, terutama karyawan, kadang itu mikirin nanti kalau pensiun makan apa ya? Ya benar, banyak yang gitu. Ya. Bahkan ada yang sudah masuk masa MPP, masa persiapan pensiun itu rada-rada stegi, Iya benar. ya, setengah gila, stres. Stegi. Stegi. Karena mikirin gini, biasanya dapat bulanan rutin, ya. Oleh karena itu, semakin kuat tawakalnya seorang itu kepada Allah Subhanahu wa taala, rezekinya juga makin barokah. Oke. Ya. Sehingga Imam Al-Mawardi rahimahullahu taala mengatakan Petani. Iya, Masya Allah. sampean petani. Udah nggak ada sawah, sulit di Bandung lagi. Agak sulit bertani. Apalagi di Balikpapan. Balikpapan nggak ada sawah. Emang iya? Nggak ada. Oh, Masya Allah. Di Balikpapan seluas ini nggak ada sawah. Nggak ada Ustaz. Nggak ada petani di sini. Pantas katanya mau diimport ini apa? Beras. Petani. Petaninya yang diimpor. Subhanallah. Ya, jadi rezeki paling barokah itu petani. Petani ya. Ini Kira-kira sering. kenapa? Karena petani itu datang ke sawah, dia nggak peduli besok makan apa. Oh, Karena gitu berasnya dia. Orang dia yang berasnya. Iya, benar. Benar Masih juga ada sih. sisa-sisa lah beras yang mau Oke. dijual, ada dia punya. Ada gitu ya. Jadi petani itu kenapa paling barokah rezekinya? Karena petani itu nanam dengan penuh tawakal. Ya Allah, semoga tumbuh ya Allah. Ya. Kemudian menunggu hasil itu dengan penuh tawakal. Masya Allah. Ya, bahkan ketika panen, ya Allah, semoga laku ya Allah. Iya.
Dia penuh dengan tawakal. Sehingga yang rezekinya paling barokah itu petani. Oh, Masya Allah. Saking barokahnya itu kalau kita makan di sawah beda, Mas. Rasanya ya benar beda. Oh gitu ya Ustaz. Belum pernah makan di sawah ya? Belum pernah. Juga di sawah. Iya. Jadi kalau yang belum pernah makan di sawah, berarti belum pernah makan Barokah. yang paling enak. Masya Allah. Besok ke sawah ya. Kan nggak ada sih. Ya, kalau di Bandung kalau di pinggiran ada sih. Ada ya. Saung, kaki saung. Saung, Masya Allah. Lalap, Masya Allah. Jadi petani itu rezekinya paling barokah. Ya, karena menunggu hasil itu dengan penuh tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Allah. Yang kedua, pedagang. Pedagang. Ya, Ya, yang satu kedua ini itu lagi pedagang. berdagang ini Ustaz ya. Salah satunya nih. Berdengar tuh Pedagang. pedagang tuh barokah nih. Yang kedua. Masya Allah. Barokahnya yang kedua. Hmm. Yang ketiga itu yang mengandalkan keahlian. Jasa. Ya, jadi keahlian kayak karyawan. Oh iya ya. Ya. Yang keempat, PNS. Oh, daftar kita. Kenapa gitu Ustaz? Yang keempat, ini barokahnya paling rendah. Oh, nggak jadi, Ustaz. Daftar. Paling tapi tetap ada keberkahan ya, Ustaz ya. Tapi yang paling diminati. Bener. Ya. Ustaz, karena wah udah jarang. Ya, Masya Allah. Itu 4 kalau tadi disimpulkan 4P. Ya. Petani, Petani, pedagang, Petani. pedagang, pengusaha, pengusaha, Hmm. PNS, ASN sekarang. ASN. 4P. Jadi, karena kalau PNS itu mungkin tawakalnya kurang. Tawakalnya yang kurang. Ya, walaupun PNS baru, tetap tawakalnya itu masih kalah sama petani. Iya. Ya, sehingga barokahnya juga kurang. Karena kurang barokahnya ini akhirnya apa? Awal bulan sari laut, tengah bulan sari mi, akhir bulan sari dong. Masya Allah. Bisa. Bisa bercanda. Ya Allah. Sini ya. Sini. Masya Allah. Masya Allah. Ya, jadi banyak ya yang kayak gitu. Ya. Terus ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Jadi tadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan ilustrasi orang bertawakal itu dengan burung karena apa? Karena Ketawakalan. tawakalnya tinggi. Tidak pernah Khawatir hari esok. khawatir dengan hari Hari esok. Tidak khawatir dengan hari esok. Ya. Karena setiap yang bernyawa itu sudah disiapkan jatah rezekinya. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika memerintahkan malaikat untuk meniupkan roh, maka fayu'maru bi arba'i kalimat. Allah Subhanahu wa taala kemudian memerintahkan malaikat untuk menulis 4 hal. Ada yang tahu? Ada hadiah nih yang tahu. Ya, 4 hal. ya. Satu aja nggak apa-apa Ustaz. Atau kita kasih tahu dulu ya nanti Oh, iya. Oh, di nanti sesi murojaah ya. Oh, murojaah aja ya, Masya. Baik, kita belum masuk sesi murojaah ya. Oke. Sudah ada yang ngantuk? Belum. Bahwa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ditulis yang pertama bikatbi rizki, yang kedua ajali, yang ketiga amali, yang keempat syaqiyun au sa'id. Ya, jadi bikatbi rizki. Ya, jadi rezekinya itu udah dicatat. Ya, rezekinya udah dicatat. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Ya, tidak ada dabbah di atas muka bumi ini
kecuali rezekinya itu dijamin oleh Allah. Ada yang mengatakan dabah itu hewan melata, ada yang mengatakan setiap yang bernyawa. Itu rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap hari rezeki dengan kematian itu kejar mengejar. Selama rezekinya masih ada, malaikat maut tidak akan mencabut nyawanya. Selama rezeki masih ada, Ustaz. Kang Femi, kenapa masih hidup? Karena rezekinya belum selesai. Rezekinya masih ada. Semangat Kang. Ya, sehingga Jibril alaihissalam membisikkan ke jiwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang itu tidak akan mati sampai sempurna rezekinya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan fattaqullah wa ajmilu fit talab. Maka bertakwalah kepada Allah wa ajmilu fit talab. Perbagus cara cari rezekinya, jangan menghalalkan segala macam cara. Ya. Jadi memperbagus cara mencari rezeki itu dengan berusaha untuk menempuh cara-cara yang halal, meninggalkan yang haram. Ya, jadi ini teman-teman dari para pemirsa Muslim Vibes atau yang sedang menyimak secara offline, bahwa setiap yang bernyawa itu sudah dijamin rezekinya, sudah dicatat. Terus jodoh gimana? Jodoh dicatat dan dicari. Dicatat, Ustaz. Di 4 hal ini Tidak disebutkan. jodoh kok nggak disebut ya? Iya. Berarti jodoh antum belum dicatat. Sudah nikah? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Udah, Ustaz. Alhamdulillah. Berarti udah dicatat dong. Udah pelan-pelan gitu, Ustaz. Lagi live, Ustaz. Lagi live Ustaz, takut dia. Lagi live dari Bandung. Dari mana? Hati-hati dia, Ustaz. Sudah registrasi ya. Coba, Ustaz. Barakallahu fiikum. Jadi jodoh itu masuk ke rezeki. Oh. Ya, oke. jadi jodoh itu masuk ke rezeki. Maka tidak disebutkan di 4 hal tadi, Ustaz. Ya, sehingga nggak perlu diperluas soal rezeki itu. Ya. Jadi sudah dicatat rezekinya. Maka disebutkan Ibrahim bin Adham rahimahullah ta'ala pernah melihat ada yang ngeluh soal anak-anaknya. Kemudian dipanggil sama beliau rahimahullah ta'ala, apa ada anak-anakmu yang tidak diberi rezeki oleh Allah? Maka orangnya terdiam. Ya. Jadi setiap yang lahir itu dia bawa rezekinya, dan dia tidak akan merampas rezeki orang tuanya. Sehingga ketika ada yang nikah tapi takut punya anak, karena kalau punya anak nanti rezekinya gimana, nanti makan apa, ya, balik papan udah penuh. Ya, kerja di mana? Bandung apalagi macet. Masya Allah. Ya. Di Bandung macet, balik papan macet. Duh, kalau nambah anak nanti aja. Ya. Jadi setiap yang lahir itu sudah dijatah rezekinya, sudah dijatah. Ya. Dan ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, seorang itu tidak akan melampaui jatah rezekinya. Ya, jadi nggak akan seorang itu melampaui jatah rezekinya. Sehingga misalnya antum punya mobil 10, yang namanya rezeki itu apa yang kita nikmati. Ya, jadi antum punya mobil 10. Amin. Tetap aja antum kemana-mana Satu. cuma pakai 1.
Rumah antum berapa kamarnya? 3. 3. Tetap aja antum nggak bisa tidur. Kepala di kamar A, kaki di kamar B, nggak bisa melar. Ya bisa melar. Kalau melar lari istrinya. Makanya sekaret. makanya nggak bisa. Ya udah, lanjut Tat. Jadi ya ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, kita tidak akan melampaui jatah rezeki kita. Dan kita tidak akan mati sampai rezeki kita sempurna. Sehingga disebutkan oleh seorang syekh tentang ada di kejadian di Timur Tengah. Jadi ada yang jatuh ke sumur. Mungkin antum pernah baca ini di Facebook ya. Ya, bagi yang Facebooker, mungkin Facebooker sunnah ya. Mungkin pernah baca ini. Kalau nggak salah itu yang update status ini Ustadz Fadlan Fahamsyah atau Ustadz Wira Bahrun, ana lupa. Antum bisa search status lamanya. Ini kisah nyata. Ada yang kecemplung ke sumur. Kecemplung bahasa Sundanya kan? Kecemplung Ustaz, bahasa Sunda. Kecemplung ternyata bahasa Sunda. Ya. Ayah wae. Ayah wae. Ya jadi kecemplung terus teriak minta tolong. Ya, tetangganya akhirnya pada datang nolongin. Terus karena kasihan dibeliin makanan, dikasih makan. Nah, setelah itu ada yang kepo. Kok bisa ente jatuh? Ya. Cerita kepo. cerita kronologinya gimana ente bisa kecemplung? Ya, akhirnya dia cerita. Dipraktekin lah, memang belum, jatah rezekinya belum sampai di situ, Ustaz. Berarti masih panjang, jadi mungkin masih Allah. Karena jatah rezekinya masih ada. Udah anaknya 3 nih. Iya. Tambah lagi anaknya 1 gitu ya Tat ya. Masya Allah. Ya, jadi setiap anak yang lahir itu sudah dijatah rezekinya. Ini udah masuk sesi tanya jawab belum ya? Boleh kalau misalnya Boleh, ada yang kalau bertanya, mau Ustaz. Ini kok waktunya tinggal 3 menit. 3 menit. Kasihkan ngobrol. Boleh kita mau tanya? Iya, boleh. Interaktif aja. Boleh, Karena ini boleh. makin malam nih, Masya Allah nih, makin rame. Iya, Masya Allah. Walaupun belanja, tapi mereka insya Allah tetap mendengarkan. Iya, iya. Gitu loh. Jadi mungkin bisa, setelah Ya. dengar tadi, terkait dengan itu bisa ditanya. Ini mau nanya gitu bisa ya, boleh ya. Iya, Yang mau iya. bertanya silakan nih. Yang di sini Oh, mau ini bertanya. ada nih, Ah, langsung Masya nih, Allah. boleh. Ada bawa turun ke ada. Oh, iya. Antum mau tanya sahabat lagi nggak? Insyaallah barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullah. Ya Ustaz, terkait rezeki ini mungkin mindset yang tidak hanya cuma di umat muslim tapi juga di umat-umat agama lainnya pada umumnya Ustaz ya. Kita itu mungkin dari kecil sudah tertanam dengan menabung itu pangkal kaya Ustaz. Nah, konteksnya dalam hal rezeki itu kita ingin menjamin atau menjaga gitu ya Ustaz ya, rezeki yang kita punya, misalnya harta yang kita punya itu dengan menabung gitu Ustaz. Nah, apakah ada maksudnya gini, pertanyaannya adalah apakah menabung itu di dalam Islam itu sesuatu yang bertentangan atau bisa jadi itu bagian dari tawakal atau seperti apa Ustaz? Itu pertanyaannya. Barakallahu fiik. Ya, ikhwatal iman azanillah wa iyyakum. Cek. Suatu ketika ada seorang sahabat yang dikunjungi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saat sakit. Ahli warisnya hanya 1 anak. Ya, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang ketika dia ingin menginfakkan separuh hartanya. Ya. Kemudian karena dilarang, kalau gitu akhirnya berkurang sampai 1/3.
Dan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ats-tsuluts wa tsulusu katsir." Sepertiga dan sepertiga itu udah banyak. Ya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, engkau meninggalkan ahli warismu dalam kondisi cukup itu lebih baik daripada mereka itu yatakaffafunan nas, ya, ngemis. Ya, artinya apa? Kita juga harus menyisakan atau menabung, ya, dan itu tidak bertentangan dengan tawakal, ya, karena ketika seorang itu berusaha menjaga dirinya dari minta-minta, berusaha menjaga keluarganya dari minta-minta, itu juga kesempurnaan tawakal. Ya, dan ketika kita kemudian nabung dan nabung, ini jangan lupa untuk menjadikan harta kita ini bermanfaat, barokah, sehingga kemudian jangan sampai kita hanya mikirin nabung dan nabung sehingga tidak pernah berbuat baik dengan harta tersebut untuk sedekah, infak di jalan Allah, untuk silaturahim dan lain sebagainya. Ya, dan yang tercela itu ketika kita nabung tapi akhirnya menjadikan kita tuh orang yang pelit. Ya, sementara sifat bakhil, sifat syuh ini sifat yang tercela. Oleh karena itu jangan sampai karena nabung takut dengan masa depan, ya, akhirnya menjadikan kita itu pelit sampai tidak mau bayar zakat, ya, nggak mau bayar zakat, ya. Maka diantara tafsir dari kalangan sahabat tentang surah Al-Ma'un, "Ara'aita alladhi yukadzibu bid-din fadzalika alladhi yad'u'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin fawailul lil musallin alladzina hum 'an salatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un wa yamna'una al-ma'un." Ini diantara para salaf ada yang menafsirkan tidak mau bayar zakat. Ya, jadi nggak mau bayar zakat. Ya, karena mikirin nabung, zakat nggak mau. Ya, ini yang tercela. Ya, atau menjadikan dirinya itu akhirnya bakhil sama diri dan orang-orang yang dinafkahi. Juga dia sangat bakhil. Anak tuh punya kenalan, saking bakhilnya itu dia nggak mau tidur di hotel, tapi tidurnya di masjid, bukan karena mau iktikaf, ya, bukan karena dia rajin ibadah, tapi pelit, ya. Jadi saking pelitnya itu sampai pelit sama dirinya, ya, atau mungkin dia pelit sama keluarganya, nggak mau ngasih nafkah, ya, sampai anaknya minta, "Pak, sekali-sekali makan ayam lah, makan ikan, tiap hari tempe lagi, ya. Dia menasihati anaknya, "Nak, Saya gitu. Ya, itu karena fokus nabung sampai pelit. Nah, ini yang tercela. Ya, jadi jangan sampai kita memiliki sifat pelit gara-gara nabung. Wallahu a'lam bishawab.
Padahal Masya Allah. sifat bakhil ini sifat yang tercela. Oh, Masya Allah. Ustaz, ini ada pertanyaan dari Ahwat Ustaz yang mau bertanya. Ya, mungkin Antum berkenan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Tentang menikah Ustaz. Masya Allah. Ini Aduh, di pertanyaan. luar dari tema. Iya. Enggak. Masa enggak? Menikah. Lagi. Iya, Ustaz mau bacain. Nah. Oh iya. Nggak berani. Antum aja yang Oh, baca. oke, Ustaz. Biar tampak keberanian antum. Tolong yang di Bandungnya di close dulu ya. Bismillah, Ustadz, Afan izin bertanya. Ustadz, katanya menikah itu membuka pintu rezeki. Tapi kok masih ada yang miskin perekonomian sehingga rentan bercerai? Barakallahu fikum. Barakallah. Rezeki itu yang sifatnya kauni, maka ini jangan sampai kemudian ada perasaan saya ini semakin bertakwa, semakin rajin ibadah, kok rezeki tambah seret. Ya, katanya nikah membuka pintu rezeki. Saya udah pilih suami soleh, jenggotnya tebal, celananya cingkrang, malah hidupnya sengsara. Ya, maka di sini fataliman azanillah wa yakum, jangan salah paham soal rezeki yang kauni. Karena semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan rezeki yang sifatnya kauni ini bukan tanda kemuliaan. Bahkan itu sifat orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mereka penilaian terhadap Allah Subhanahu wa taala itu berdasarkan harta. Ya, maka di surah Al-Fajr, faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquhu fayaqulu rabbi ahanan kalla bal tukrimuna yatim. Ya, jadi ketika mereka itu kalau diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala dilapangkan, dia mengatakan apa? Robbi akraman, Robku memuliakanku. Tapi ketika Allah sempitkan rezekinya, fayaqulu rabbi ahana, dia mengatakan Robku menghinakanku. Padahal kemuliaan itu tidak dinilai dari harta. Dan ikhwatal iman azanillah wa yakum. Terus apa sih yang dimaksud dengan nikah itu sebagai salah satu pintu rezeki? Ya, jadi ada teman, beliau itu ketika masih bujang, untuk makan malam aja sulit, sehingga sehari kadang makannya cuma 2 kali. Tapi setelah nikah, alhamdulillah, ya alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala bukakan pintu rezekinya. Maka yang dulu sebelum nikah kurus-kurus, Masya Allah setelah nikah endut-endut. Bener itu. Kenyataan itu. Coba lihat, ya. Sehingga ketika ada yang menikah ternyata rezekinya tidak dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala seperti yang dia angan-angankan sebelum nikah. Yang pertama, antum luruskan dulu niat nikahnya. Ya.
Terus kalau nggak lurus apa nikah lagi nggak? Ini gimana kan? Gas Tat. Gas nggak? Gas. Bagus Sunda itu gas. Bandung. Iya. Enggak. Nggak paham mana nggak paham. Oke, aman. Ya, aman. Udah cukup umur ya. Insyaallah. Ya, jadi kalau udah nikah tapi ternyata rezekinya seret. Yang pertama, rezeki itu ada yang mendapatkan rezeki kauni, tidak mendapatkan rezeki syar'i. Ya. Sehingga dia itu dapat yang semua orang bisa dapat. Ya, semua orang bisa makan, bisa minum, bisa tidur. Tapi kalau rezeki ibadah, rezeki sholat, rezeki ngaji, rezeki menutup aurat, ya, rezeki anak soleh, rezeki anak yang hafal Quran, ya, terkadang itu nggak dianggap rezeki itu. Materi Iya. tuh yang ditemukan. Iya, orang-orang kita tuh Iya. rata-rata Rezeki itu memahami materi. rezeki itu materi yang setia, bisa Padahal- gitu. Maka mungkin konsep pemahaman seorang terhadap rezeki itu yang perlu diluruskan. Oke. Ya, jadi rezeki itu kalau hanya soal makan minum, ular juga dapat. Iya, ular juga dapet. Dalam lubang tuh ular. Ya. Tapi kalau ibadah, ya, kemudian punya anak yang saleh, apalagi hafal Quran, ya, ini luar biasa rezekinya. Tapi karena yang kebayang bertambah mobil, bertambah rumah, bertambah duitnya, karena soal rezekinya ini sudah salah persepsi, ya. Oleh karena itu ikhwatal iman azanillah wa iyyakum, ketika antum sudah nikah, bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha tahu. Ada yang kalau dibukakan pintu rezeki, dia akan hancur kehidupannya, rumah tangganya, karirnya, dan lain-lain. Akan hancur. Allah tahu ya Ustaz. Allah Maha tahu. Kalau suami antum kaya, suami anti kaya, mungkin suaminya nambah. Bener, nambah nasi Ustaz tak? Nambah kasih. Nambah kasir. Ya. Akhirnya yang terjadi bukan kebaikan. Ya, karena ada yang punya prinsip Kang. Ya, nggak mau di madu. Di madu. Ya. Ngomong madu sama Mas Raden kan? Iya. Gak mau di madu ya Ustaz? Nggak mau di madu. Tapi ketika suaminya itu diberikan kelapangan rezeki, ini bisa jadi hancur rumah tangganya. Ya, bisa jadi hancur rumah tangganya. Ya, akhirnya anak-anak tidak terbimbing, tidak terdidik, tidak diterbiah karena rumah tangganya hancur. Ya, bahtera rumah tangganya pecah. Oh, Masya Allah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala Maha tahu. Anti itu nggak siap. Ya, ketika suami itu jadi kaya. Ya. Kalau kita lihat dari tadi pertanyaan sisi ekonomi soalnya. Ya. Iya, betul. Jadi Allah Maha tahu. Oleh karena itu, ada yang diberikan kelapangan, ada yang diberikan kesempitan, dan Allah Maha tahu siapa yang pantas dibuka keran rezekinya dari sisi dunia, dan siapa yang harus disempitkan rezekinya. Masya Allah. Ya, karena kalau disempitkan rezekinya, justru dia bisa jadi hamba Allah yang luar biasa. Sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu
Itu kalau dikasih pilihan kaya, miskin, sakit, sehat, Abu Darda milih yang mana? Miskin. Milih miskin dan milih sakit. Ya, karena Abu Darda radhiyallahu anhu nggak siap ketika nggak pernah sakit, itu lupa sama Allah. Kalau sakit, astagfirullah, astagfirullah. Iya. Tapi kalau sehat lupa. Jarang alhamdulillah. Lupa kalau sehat. Ya. Kalau miskin, masya Allah, belum azan udah di masjid. Masya Allah. Iya, nunggu itu iqomah, itu belum berdoa tuh kan. Nunggu iqomah tuh. Tapi kalau kaya, touring aja kerja. Touring. Subhanallah. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala Maha tahu siapa yang pantas dibuka keran rezekinya dan siapa yang harus bersabar. Dan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu mengatakan sabar dan syukur ini bagaikan dua sayap burung. Dan saya tidak peduli dari sayap mana saya menuju surga. Masya Allah. Yang penting kan nyampe di surga. Iya. Udah nyampe. Ya, sehingga ada yang memang dia pantas dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari hal-hal duniawi. Nah, Ya, sehingga ketika dilebihkan itu juga diuji. Diuji. Jangan dianggap miskin diuji, tapi kalau diberi kelebihan harta itu bukan ujian, itu ujian. Suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari rumah, kemudian ketemu dengan sahabat Abu Bakar dan Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa kalian? Lapar, mencari makan. Ya, akhirnya mereka sama-sama. Mereka sama-sama kemudian mencari makan di salah satu rumah sahabat Ansor. Ketika itu nggak ada dia di rumah, istrinya ada, ya, tapi suaminya ini lagi ke pasar. Dan ketika suaminya pulang, suaminya menyiapkan makanan. Dan setelah itu, setelah mereka menikmati makanan itu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian mengingatkan sahabat Abu Bakar dan Umar tentang nikmat makanan ini, ya, bahwa ini akan ditanya oleh Allah, ya, la tus'aluna an hadzal na'im, kelak akan ditanya akan nikmat ini yang kita makan, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh karena itu ada yang memang siap mempertanggungjawabkan itu di hari kiamat kelak, maka Allah lapangkan rezekinya. Ada yang nggak siap, sehingga kalau dilapangkan malah neraka dia. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha tahu, Maha penyayang. Sehingga ketika disempitkan rezeki itu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus husnudzon, berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau gitu, ya udah nyerah aja, biar aja miskin, nggak usah usaha. aduh. Oh, enggak, salah juga, karena urusan rezeki itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Dari mana antum tahu tahun depan masih miskin? Benar. Ya. Dan dari mana antum tahu tahun depan tetap kaya raya? Ini hal gaib. Oleh karena itu kita tetap berikhtiar. Ya. Barakallahu fiik. Oleh karena itu kata liman azanillah wa iyyakum, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berikan ilustrasi orang yang bertawakal itu seperti burung, tidak khawatir dengan esok hari, dan burung itu tidak pemalas,
nggak ada burung pemalas kecuali burung sakit. Ya, burung itu setiap hari keluar berikhtiar. Ya, jadi burung itu keluar berikhtiar. Ya, jadi jangan memang udah takdirnya miskin. Ya, nggak usah ikhtiar. Memang sudah nasib, ya terima nasib, apes. Ya. Maka ini bentuk ketidakpahaman terhadap konsep tawakal yang benar. Wallahu a'lam bishawab. Ya, jadi ini kita sudah kelewatan waktunya. Iya, Ustaz. Ya. Ada kurang lebih sekitar 5 menitan ya. Kita mungkin closing ya. Iya, oke. Mas Aryo. Dan sebenarnya kalau bicara ngobrol sama guru kita itu waktunya harusnya daurah. Kita daurah ya di balik komen. Harus kita bongkar harusnya. Lebih enak daurah itu karena memang kita mau nanya apa di daurah itu enak. Insya Allah nanti teman-teman Good Muslim ya bikin daurah di balik Ya, papan. insya Allah. Yang undang lagi lah, Ana lah. Boleh. Nah, belum ini besok kan harus pulang. Iya, nanti lagi. Sebulan lah, sebulan. Iya. Ini dari harus di penghujung acara, Ustaz. Karena ini masih harus lanjut lagi kegiatan yang lainnya di Insya Allah nanti mungkin Muslim Vibes. bisa dicek juga Ustaz, ada Instagram, ada Iya, media lain, mungkin bisa nanti untuk itu. belajar. Ya, insya Allah nanti kita bisa ketemu lagi dengan Ustadz Asdi ya. Ya, insya Ustaz Allah. Asdi udah ngasih kode sih. Oke. Reguler kita gitu tadi. Oh gitu. Semoga Allah mudahkan ya. Amin, Kita bisa insya kembali Allah. kapan rutin. Kang- Mas Aryo mungkin Bapak, Ibu-ibu, teman-teman semua, ibu-ibu, umahat dan seluruh pengunjung Muslim Vibes 2.0, itu adalah akhir sesi kita pada malam hari ini bersama Ustadz Asdi. Insya Allah kita bertemu lagi mungkin di lain waktu ya ketika disebutkan mungkin reguler tadi. Semoga Allah mudahkan. Kita silakan keliling-keliling lagi. Nanti jangan lupa yang tadi dicatat diamalkan minimal ke keluarga ya, karena ilmu itu kalau tidak diamalkan jadi bumerang nantinya. Kang Femi, ternyata ini Ustadz kan aktif juga menulis di Facebook. Nah, tulisan Ustadz itu salah satunya ada kita masukkan di galeri nasihat kita. Itu dia. Jadi bisa dilihat di situ ada salah satu tulisan dari Ustadz kita masukkan. Izin nggak? Izin dulu dong. Iya. Dan kami informasikan juga sebelum ditutupkan. Silakan Mas. Ini besok itu di hari Ahad, di hari terakhir kita di hari yang kelima dari gelaran Muslim Vibes 2.0. Di pagi hari kita sudah punya kegiatan. Oh, Masya Allah. Iya, salah satunya Ahad Fit Day khusus wanita. Jadi ada sharing session dengan tema workout maksimal, hasil optimal. Itu bukan workoutnya tapi lebih ke seminar ya. Iya, dan juga tips-tips mungkin di rumah kan workout bisa di mana aja gitu, mungkin simpel-simpelnya gitu. Bersama dengan Coach Deli dan Coach Rina. Beliau berdua adalah trainer muslimah yang ada di Balikpapan. Kami bekerjasama dengan Ahsiha Fitness Center. Jadi mulai dari jam 7 sampai dengan jam 8 di area wanita. Ya, jadi buat muslimah silahkan ya. Nanti diajak suaminya. Ya, kita dari jam 7 udah buka besok. Masya Allah, luar biasa. Iya, oke, siap ya, bangun loh. Mana lagi ada acara besok pagi. Nah, dan selain itu juga di sebelahnya kita ada arena sportainment. Ya, di situ. Iya, nanti kita mau main bola kan? Berani dong, gitu. Persiba yang Persib deh. Nah, di sini nanti ada juga nanti kita olahraga bareng dan juga ada partai eksibisi pingpong. Jejak sahabat melawan Ustadz Hufli katanya. Ya, insya Allah nanti itu juga berbarengan nanti kegiatannya. Selanjutnya juga besok itu juga ada talk show kesehatan khusus wanita juga, Kang. Di area Ahwat ya? Iya, di area Ahwat dengan tema medsos sebabkan gangguan mental. Iya, bersama dengan Dr. Eni Puspitasari besok jam 10 sampai dengan jam 11. Jadi ada banyak kegiatan dari pagi sampai siang hari untuk wanita. Tapi bapak-bapaknya antar, jangan tunggu di rumah. Iya, mungkin bisa olahraga. Iya, kita bisa mainan di playground. Kalau boleh lah, eleh ganti bahasa Sundanya Pak. Kalah ganti yang. Oh ya, kalah ganti gitu. Insya Allah tuh masih ada sampai nanti besok di malam hari. Insya Allah juga masih ada talk show di hari terakhir. Bersama Ustadz. Bersama dengan Ustadz Hamdani dengan tema beri kesan baik sesuai dengan tema kita pada kesempatan tahun hari ini. Jadi kesimpulan dari rangkaian acara kita dari hari ke-1 sampai dengan ke-5 itu jadi ada tema beri kesan baik. Ustadz Hamdani juga beliau dai dari Bontang, Kang.
antum membebani Ustadz Hamdani yang datang besok bicara acara dari awal sampai akhir. Oh, enggak gitu. Jadi memberikan sedikit gambaran terkait dengan Betul. apa itu beri kesan baik gitu. Masya Allah. Insya Allah nanti jangan sampai ketinggalan juga. Kita Insya sampai sama-sama terus dari hari ke-1 sampai Betul. dengan ke-5. Semoga Allah mudahkan ya Mas Ya. Aryo. Ustadz juga masih di sini nanti Oh, iya, di betul. Balikpapan. Stay sampai hari Senin. Futsal kita start besok Ustadz. Futsal. Ya, semoga Allah Nah, mudahkan. Masya Allah. Nah, Ustadz, jazakallah khairan Ustadz. Terima kasih banyak sahabat, Bapak Ibu semua, jazakumullah khairan. Semoga Iya. Allah gugurkan dosa-dosa kita di Amin. kita di majelis ini, dan semoga Allah mudahkan kita untuk mengamalkan setiap ilmu yang kita dapatkan di setiap majelis. Iya. Akhir kata saya Femi Abu Muhammad, Dan saya Haryo. mohon undur diri, mohon maafkan segala kesalahan. Kita tutup talk show kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astagfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.